Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi VRRP dengan GNS3. So, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, kalian harus memastikan sudah menginstal GNS3, lalu yang kedua harus memastikan sudah menginstal virtual mesinnya, yaitu VMware atau VirtualBox. Nah, di sini saya akan menggunakan VMware sebagai virtual mesinnya, lalu saya klik aja VMware-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih Open a Virtual Machine, diklik, lalu pilih GNS3 VM-nya. Setelah itu klik Open. Nah, kalau udah langsung klik Import aja, tapi karena saya udah ada, jadi ini saya cancel aja. Nah, setelah itu kita buka GNS3 VM yang sudah terimport tadi, lalu klik Edit. Nah, di sini saya akan menurunkan memorinya menjadi 1 GB. Kalau udah, klik OK. Setelah itu klik Power On. Nah, ini kita tunggu aja dia nyala. Nah, kalau tulisan kayak gini, di yes aja. Setelah itu, ini sambil nunggu, sekarang kita pergi ke GNS3-nya. Diklik. Ini di cancel aja. Nah, ini kita tunggu dulu dia loading. Gak usah diapa-apain dulu. Nah, langkah berikutnya kita pergi ke edit, lalu klik preference. Setelah itu pilih server. Nah, di server ini kita harus sudah memastikan sudah tercentang enable-nya. Kalau udah, kita pergi ke GNS3 VM. Ini juga enable-nya sudah harus tercentang. Lalu virtual mesinnya di sini kita pilih virtual mesinnya itu VMware atau VirtualBox. Di sini saya VMware, lalu VM name-nya di sini GNS3 VM. Lalu ini stop. Setelah itu kalian apply, lalu OK. Ini tuh fungsinya supaya server summary-nya itu warna hijau atau aktif. Setelah itu pergi ke Open Network and Internet setting, Lalu di sini klik Change Adapter Options. Lalu di sini saya akan men-sharing internet ke loopback adapter. Di sini kita harus membuat dulu loopback adapternya atau network adapternya. Ini kita search run, lalu open, lalu kita ketik hdwwz, lalu klik OK. Nah, kalau udah nanti di sini tuh ada prosesnya gitu untuk membuat network adapter si loopback ini. Tapi karena saya sudah ada, jadi ini saya cancel saja. Lalu di internet di wifi ini kita klik properties, lalu pilih sharing. Nah, di sini saya ingin mematikan sharingnya dulu karena sudah sempat saya sharing tadi. Ini saya ulang lagi, klik properties, lalu pilih sharing, lalu centang, lalu saya pilih Ethernet 3 karena loopback adapter saya ada di Ethernet 3. Lalu klik OK. Nah, jika sudah, sekarang kita pergi ke GNS3, lalu mengimport mikrotiknya. Ini klik, lalu pilih New Place Template, lalu klik Import and Place Template File, lalu kita pilih mikrotik CHR yang akan diimport. Seperti ini, lalu klik Open, lalu tinggal next aja, ini udah next. Nah, di sini saya memberikannya seperti ini karena saya sudah mengimport mikrotiknya. Tapi kalau kalian belum, kalian bisa langsung next. Nah, saya kasih contohnya. Nah, di sini itu harus tertulis ready to install, baru bisa next dan mikrotiknya terbaca. Tapi kalau kalian belum, jangan khawatir, itu kalian bisa mendownload, klik download atau mengimport jika kalian sudah ada
si mikrotiknya itu. Setelah itu next. Tapi saya cancel karena saya sudah ada. Lalu saya membuat project. Di sini saya memberi namanya VRRP Eriza, tapi itu namanya bisa bebas. Lalu klik OK. Setelah itu saya klik lagi. Lalu saya cari cloud di filter. Saya tarik. Lalu ini OK. Lalu sekarang cari switch. Kita ketik switch. Nah, di sini ada 3. Nah, di sini saya milih Ethernet switch, terus ditarik. Tarik lagi, terus di-okein. Lalu saya akan susun terlebih dahulu Ethernet switch-nya seperti ini. Lalu setelah itu saya akan mencari mikrotiknya menggunakan ini yang pilihan ketiga. Sama saya tariknya juga 2 kali, kanan dan kiri, itu buat router utama dan router backupnya. Lalu saya menggunakan juga VPCS. Lalu ini klik OK. Lalu ini saya akan start supaya dia aktif seperti ini. Jadi warnanya berubah menjadi hijau. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Start. Lalu saya nyalakan. Maaf. Sebelum lanjut, sekarang kita hubungkan dulu mereka. Kita klik add a link. Lalu di sini saya menggunakan Ethernet 3 karena tadi loopback adapter saya ada di Ethernet 3. Sambungkan ke Ethernet switch pertama, lalu pilih Ethernet 0 atau Ethernet 0. Lalu kita klik Ethernet 1, lalu tarik garis ke mikrotik CHR-nya yang 2, lalu pilihnya Ether 1, maaf. Ini Ethernet 2, terus ditarik ke mikrotik yang satunya, terus Ether 1 lagi. Nah, kalau ke Ethernet switch kita pilih Ether 2, lalu di sini ya Ethernet 0, Ether 2 lagi, lalu berikutnya Ethernet 1, lalu kita pilih Ethernet 2, tarik lagi ke PC 1, terus Ethernet 0. Jika sudah begini, sekarang kita pergi ke console. Ini sedikit lama loadingnya, kita tunggu saja. Lalu yang mikrotik satunya juga sama, kita klik kanan lalu pilih console. Lalu di sini kita login. Loginnya pakai admin, huruf kecil semua, lalu passwordnya biarkan. Diulang lagi aja, admin, passwordnya biarkan. Sini pilih N. Nah, berikutnya di sini kita cek IP address-nya. Nah, ya, di sini sudah terbaca ya IP address-nya. Yang mikrotik kedua atau mikrotik backup juga sama seperti yang mikrotik utama tadi. Kita cek IP address print. Nah,
Nah, di sini juga sudah terbaca. Jika sudah seperti ini, sekarang kita konfigurasi VRRP-nya dulu. Kita ketik interface VRRP add interface sama dengan Ether 2 VRID sama dengan pas 9. Priority di sini kita menggunakan priority di bawah 254. Nah, di sini saya menggunakan 100 priority-nya. Jika sudah seperti ini, sekarang kita lakukan hal yang sama di mikrotik ke-1 atau mikrotik utama ini. Interface VRRP add interface sama dengan Ether 2, VRID sama dengan pas 9. Nah, di sini priority-nya 254 karena dia mikrotik pertama atau router utama. Jika sudah seperti ini, sekarang kita pergi ke Winbox, lalu kita konekkan mikrotik 1 dan 2 masing-masing. Mikrotik pertama dulu kita konek. Lakukan hal yang sama untuk mikrotik kedua. Kita masukkan IP-nya untuk connect. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke IP lalu pilih address. Sini kita klik tambah, lalu kita buat VRRP-nya itu 92.168.137.254. Oh maaf, iya benar 254 per atau slice 32 VRRP, lalu apply, lalu klik OK. Setelah itu klik tambah lagi untuk membuat Ether 2 nya 168.10.2 slice 24. Kenapa 10.2? Karena ini mikrotik yang kedua. Lalu pilih Ether 2, lalu apply, lalu OK. Nah, udah. Nah, ini nanti kita tunggu sampai dia itu berwarna hitam, nggak merah lagi. Kita lakukan hal yang sama ke yang satunya. Klik IP, lalu pilih address, lalu klik tambah atau lambang plus. Lalu kita ketik di sini addressnya 192.168.137.254 slice 32. Di sini pilih VRRP, lalu apply, lalu OK. Lalu klik tambah lagi, lalu buat address untuk Ether 2 192.168.10.1/24. Lalu di sini pilih Ether 2, lalu apply, lalu OK. Nah, di sini juga nanti akan berwarna hitam. Jadi kita lanjut aja. Nah, seperti ini sudah berwarna hitam. Lalu kita pergi klik IP lagi. Aduh, maaf. Sebelum itu kita klik kanan dulu di PC satunya, lalu pilih konsol juga, kita buka. Lalu di sini kita berpindah lagi ke Winbox, lalu kita klik
IP, lalu pilih DHCP server, lalu klik tambah. Maksudnya DHCP setup. Kita klik, lalu di sini pilih Ether 2. Lalu tinggal di next aja. Seperti ini. Lakukan hal yang sama di mikrotik yang satunya. Klik IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup, lalu pilih Ether 2 juga sama, lalu next sampai selesai, sampai sukses. Nah, sudah seperti ini. Terus sekarang kita ketik IP address print. Nah, ini berarti sudah terbaca nih. Ether 1, VRP 1, Ether 2-nya. Yang ini juga sama, kita cek IP address print. Ini juga sudah terbaca Ether 1, VRP 1 dan Ether 2-nya. Lalu setelah itu kita ketik IP DNS set servers sama dengan 192.168.137.1 allow remote request sama dengan yes. IP root at gateway sama dengan 192.168.137.1. Lalu IP firewall NAT at chain sama dengan srcNAT out interface sama dengan Ether 1 kita spasi dulu. Action sama dengan masquerade lalu set enter. Setelah itu ping di sini saya ping ke google.com. Ini sudah berhasil. Lalu kita lakukan hal yang sama di mikrotik yang satunya atau router utamanya. IP DNS set servers sama dengan 192.168.137.1 allow remote request sama dengan yes. Lalu IP root at gateway kurang sama dengan gateway sama dengan 192.168.137.1. Lalu IP firewall NAT at chain sama dengan rscNAT out interface sama dengan Ether 1 action sama dengan masquerade. Enter lagi, lalu kita ping google.com juga sama. Nah, ini ada yang time out, tapi saya ingin melanjutkan dulu. Saya lanjutkan di PC satunya, apakah berhasil atau tidak. Sini kita
ketik DHCP. Nah, ini sudah terbaca ya IP-nya. Lalu saya ingin ping lagi untuk membuktikan apakah ternyata terhubung. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi tampilan akhirnya seperti ini. Oke. Jadi itu dia pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.